Maka kita bangkitkan kesadaran. Bagaimana bangkitkan bangun dari tidur? Maka Abah selalu menekuk lidah ke atas. Merapatkan gigi. Menahan nafas. Menyatukan antara kaf, ha, ya, ain dengan dada, sod. Maka disitulah sebetulnya kita netralkan tadi semua. Bisa nanti kita isi kata-kata, Mas Hendra. Maka yang biasa Abah lakukan adalah, biasanya kalau masalah itu muncul, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus membebaskan kita dari penyakit kulit. Maka dalam hati, ya Allah, siapapun manusia di dunia ini yang punya dosa pada saya, di kehidupan ini, kehidupan manapun, maka ya Allah, di dada ini saya cabut catatan-catatan karma itu. Itu sebetulnya juga nanti cara melepaskan karma. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Imam Mahdi Adalah tadi apa namanya, setelah Yajuj, karena ke kiri Juj kan ada kul, ada Juj tadi semua, ada elektron, ada proton, ada neutron. Nah, hakikat Allah itu netral. Kita ini bukan kanan, bukan kiri. Kalau ke kanan jadi Dajjal. Setelah jadi Dajjal, manusia akan terpuruk berbuat salah. Tapi itu pun nggak buruk, Mas Hendra. Maka di dalam sunnah itu ada terang-terang, kolentrang, silondok paeh, nunutan, tikus rukana, durukan, mesat gobangka, buyutan. Tuh, artinya kehidupan ini seperti perang Mahabharata. Terang, enak, nggak enak, baik, buruk. Tadi Yajuj wa Majuj, menang, kalah. Akhirnya dia menjadi Dajjal, tikus ruk. Artinya apa? Dagang jadi rugi, perjuangannya gagal. Tapi itulah modal untuk dia bangkit. Tikus ruk karena durukan itu terbakar ke dalam api, akhirnya mesat gobang, dia bangkit. Itulah, maka setelah dia masuk Dajjal, datang Imam Mahdi. Orang itu akan mendapatkan kebenaran setelah berbuat salah, Mas Hendra. Maka saya menyaksikan kenapa wali seperti Robiah Adawiyah, Syekh Syirih Sakoti, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab dari sahabat. Justru mereka itu mendapatkan kemuliaan setelah tikus ruk karena durukan tadi. Setelah berbuat salah. Dia akhirnya menemukan Imam Mahdi. Di mana? Di dirinya. Karena dia sudah bisa membunuh Dajjal. Dia bunuh tadi yang dualitas tadi. Saya terima ya Allah kanan atau kiri. Saya terima ya Allah untung dan rugi. Saya terima ya Allah menang dan kalah. Kemanapun tak ada satupun fi'il kecuali perbuatanmu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Setelah kita sadar tidak ada perbuatan yang pada Arjuna kecuali dalang, tidak ada perbuatan kepada Rahwana kecuali dalang. Satu ucap pun, satu gerak pun, semuanya la tataharraku zarratun illa bi'idni, dalang. Tidak bergerak satu wayang pun kecuali izin. Sadar dia di situ. Itulah Imam Mahdi itu sadar. Setelah dia menemukan kesadaran, muncullah Imam Mahdi pada dirinya. Setelah Imam Mahdi muncul apa? Datang Isa timal ruhama ubainahum. Wah, saya kemarin itu gagal karena saya itu dolim pada orang. Saya itu kemarin gagal karena saya pelit kepada anak buah saya. Datanglah Isa. Sifat ruhama, mulailah dia belajar memberi. Tuh. Kalau sudah Isa datang, Imam Mahdi datang, Isa datang, akhirnya datang kiam, bangkitlah dia. Sebetulnya. Setelah dikusuk dalam kejatuhan, ke dalam neraka, dia bangkit untuk naik ke dalam sorga. Maka di Jawa Barat saya bilang ada kisah Kabayan. Kabayan itu kalau ketemu tanjakan dia, nah itu Kabayan yang sudah sadar tuh. Kalau Kabayan ketemu tanjakan, dia malah ketawa. Seharusnya Mas Hendra, kita ini kalau menemui kesulitan harusnya tersenyum. Coba lihat surat Al-Insyirah.
Kenapa dalam surat Al-Insyirah itu dari alam nasroh lakason sodro. Alam itu dalam bahasa orang ngaji adalah istifham. Artinya Allah menggunakan kalimat bertanya untuk pernyataan. Kenapa Allah menggunakan kalimat bertanya untuk pernyataan? Karena Allah ingin menjelaskan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Di situ ada kata yusrun, ada kata usrun. Ada kata mudah, ada kata susah. Allah menggunakan dua isim ma'rifat pada kata fa inna ma'al, udah fa, udah menggunakan kata inna, udah menggunakan kata ma'a, artinya itu kata Allah. Maka kata saya satu kalau baca Quran, ya Allah, nangis Mas Hendra. Kan begitu sayangnya Allah kayak tadi. Laha makasabat wa ilaha maktasabat. Hanya gara satu kasabah, yang satu iktasabah. Kalau urusan dosa Allah kalau belum dilakukan nggak dia apa-apa. Tapi pada saat dilakukan dikasih satu. Inilah di sini sebetulnya kalau orang sudah mengerti, sadar, bangkit dari kesadaran betapa sayangnya Allah, maka hilanglah. Maka pantas ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak lagi takut. Bahkan betapa rindunya pada Allah. Bukan tadi semua. Ya. Jadi itu kalau menurut Abah. Jadi sesungguhnya segala kisah Al-Quran itu yang kelihatannya serem, nggak serem. Tadi semua hanya untuk menunjukkan kata Allah, lihat pada sifatku mana yang lebih banyak. Coba lihat dalam Asmaul Husna, apakah nama yang buruknya lebih, nama baiknya lebih banyak apa nama buruknya lebih banyak? Yang nama baiknya lebih banyak. Nama baiknya dari 99 hanya 3 saja. Itu pun kendaraan bagi orang-orang yang mau pakai. Iblis, jin, tadi apa? Al-Mudilu, Al-Abdoru, Al-Muntakimu, membalas, memukul. Ad-Doru, memberikan darurat. Hanya itu saja. Dan itu pun Allah akan Ad-Doru, darurat itu bukan untuk menyusahkan. Untuk menahan si makhluk. Tadi semua. Supaya tidak melampaui batas. Maka disitulah. Kenapa saya lihat Tesla menggunakan kunci dunia itu 6, 369, 99, songo. Alias Asmaul Husna itu 99. Di situ pun kita udah flying. Sungguh sayang Allah pada kita. Coba dengan setiap huruf Al-Quran itu dalam bab dosa tadi, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri, dua isi ma'rifat ketemu, dua isi satu isi ma'rifat, itu satu masalah, tapi solusinya 2. Setiap Mas Roji punya masalah, dia Allah sedang menyiapkan 2 keuntungan sebetulnya. Cuma manusia nggak mengerti. Maka dalam hadis kursi kata Allah, aku tunggu engkau dalam musibahmu. Aku tunggu engkau. Jadi Allah itu selalu hadir dalam setiap musibah. Aku menunggumu di penghujung musibah itu. Cuma terkadang manusia nggak mengerti, malah menolak musibah. Iya. Cabutlah ya Allah masalahku. Coba. Kalau misalnya teman-teman tuh dihadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak ideal, atau tidak sesuai dengan harapan, atau dianggap itu sebagai sesuatu yang buruk terjadi dalam dirinya. Cara melampauinya, cara memeluknya, supaya kemudian tetap neutron, tetap netral, itu bagaimana, Bah? Ya, sebetulnya kalau Abah sudah punya amalia semuanya. Tadi STS itu sadar, dan ternyata bagaimana sih sadar? Kan tadi mengerinya Danau Efrat itu karena tidak sadar. Maka kita bangkitkan kesadaran. Bagaimana bangkitkan, bangun dari tidur? Maka Abah selalu menekuk lidah ke atas, merapatkan gigi, menahan nafas, menyatukan antara kaf, ha, ya, ain dengan dada, sod. Maka disitulah sebetulnya kita netralkan tadi semua. Bisa nanti kita isi kata-kata, Mas Hendra. Maka yang biasa Abah lakukan adalah, biasanya kalau masalah itu muncul, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus membebaskan kita dari penyakit kulit. Maka dalam hati, ya Allah, siapapun manusia di dunia ini yang punya dosa pada saya, di kehidupan ini, kehidupan manapun, maka ya Allah, di dada ini saya cabut catatan-catatan karma itu. Itu sebetulnya juga nanti cara melepaskan karma.
Oke. Itu diucapkan dengan lidah menekuk. Kenapa lidah harus ditekuk? Nanti kita bisa bahas panjang sebetulnya. Ya, itu nanti dijelasin di ini ya, temu bareng Abah sama Pak Kojim di Jakarta ya. Sekaligus prakteknya. Ada praktiknya. Ada ya, Pak, prakteknya. ya. Dan rasakan, dan itu bisa dirasakan sebetulnya. Oke. Bagi orang yang ingin mencabut, yang punya dosa yang banyak, Mas Hendra, itu juga sama. Karena segalanya tercatat di dada ini, Mas Hendra. Makanya nanti pada saat kelahiran ulang, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarhum itu. Yang kemarin kita sudah bahas tentang merubah lauhul mahfud pada dada kita ini semua. Nah itu. Nah, istilah-istilah itu kan sebenarnya berasal dari seperti kayak Dajjal dan lain-lain. Itu kan sebenarnya berasal dari budayanya orang Arab kan. Budaya spiritualnya orang Arab yang kita tahu pada saat kelahiran Muhammad itu di Nusantara sendiri sudah ada kerajaan yang sangat bisa dibanggakan. Betul. Sementara di sana kalau kita komparasikan ketika ada anak perempuan bayi lahir dibunuh. Oh iya. Kita sudah sangat bermartabat loh. Ini yang jadi masalah. Sekarang justru kita menjelek-jelekan budaya kita sendiri. Iya. Yang sana diagung-agungkan. Itu dia. Satu. Yang kedua, ada sebuah istilah katanya, dan tidaklah diturunkan Nabi itu berdasarkan bahasa kaumnya. Gitu. Iya. Pertanyaannya, ini nabinya siapa? Nabinya kita atau nabinya yang pakai bahasa itu? Bagaimana pelan-pelan untuk kemudian mencerahkan teman-teman terkait dengan ini biar nggak bingung gitu, Bang? Iya. Iya, inilah sebetulnya yang Kenapa jadi pelan ngomongnya, Bang? Mas Hendra pelan saya. Ya, sebenarnya, ya kita apa itu sering tafakur sendiri, gedek juga mikirin itu sebenarnya. Kata Abah kurang ngajar ini dari semua. Pada saat baginda Nabi Muhammad itu lahir, sebenarnya sudah ada Ratu Sima yang sukses di Indonesia. Betul. Bahkan Kutai Kartanegara itu sudah ada. Kutai itu 550 berarti Masehi ya. Nabi Muhammad itu 571. Kutai udah 550 sudah ada. Kalingga, Ratu Sima sudah sukses, gagah di sini itu. Masyhur. Kita ini berbudi, berakhlak. Tapi muncullah ya tadi budaya yang dajjal, jahiliyah, yang membunuh, yang pada saat itu Abu Jahal istrinya 200, Abu Sofyan 200 perempuan. Ya? Iya. Kan sebetulnya ada surat Fankihu ma taba masna wa sulasa itu pengurangan itu, Mas Hendra. Ya itu adalah Standar minimal ya? standar minimal. Sebetulnya betul-betul bahwa kita ini diimpor. Oke. Kita ini diimpor. Jadi budaya kita diekspor, tapi dajjal diimpor. Sebetulnya ini penjajahan. Sebenarnya. Maka kisah mazhab dan lain sebagainya. Ya. Ya memang kalau dibicarakan masih sensitif. Tapi kalau seandainya kita paham, Mas Hendra, sungguh aneh memang. Bayangkan saja bahwa tadi kata Abah juga, kita yang negara yang sudah berbudi, bahkan di Jawa Barat itu, Sunda itu luar biasa, luar biasa. Tapi malah sekarang kita kebalik ngagung-ngagungkan mereka. Nah, maksudnya itu, Bah. Itu. Biar kita pada sadar. Ya harusnya mereka sadar sekarang. Sebenarnya, maka itulah yang Abah sudah bongkar juga tentang sejarah bagaimana dulu Senokor-Gronyo itu. Dididik ada 116 orang yang dididik oleh Zionis, dan Senokor-Gronyo itu adalah dikirim ke Arab Saudi saat itu. Memang saat itu Saud kan baru berdiri. Kemudian di situ maka termasuk atas perdagangan dan dibentuklah untuk bagaimana memanage haji ini kan tadi supaya nanti menjadikan lokomotif duit buat Arab Saudi. Itu kan dari situ rancangannya sebenarnya. Bahkan sebenarnya Sunan Kalijaga, Sunan Ampel semua. Ini kan dalam sejarah, silakan aja cek di YouTube sendiri. Sunan Kalijaga itu 3 kali untuk pergi haji ke sana kan dilarang.
Pertama oleh Syekh Maghribi, Maulana Maghribi, kedua oleh Syekh Ahmad Jumadil Kubro, yang ketiga oleh Nabi Khidir sendiri. Nah inilah sebenarnya yang sekarang orang Islam ini harus sadar sebenarnya. Bahwa budaya kita ini jauh lebih luhur. Budaya kita ini jauh lebih hebat. Dari Sabang sampai Merauke kita penuh dengan kerajaan-kerajaan yang luar biasa. Apalagi Sriwijaya, Majapahit. Tadi semua ya. Dan akhirnya kita malah kembali. Bahkan Abah kan udah bilang bahwa Swiss pun dibangun oleh Surawi Sesa. Maka hari ini kenapa mereka makmur? Finlandia, tadi semua, termasuk Swiss, Denmark, itu mereka mengamalkan Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh, Sili Wangi. Tapi kita sekarang malah mengundang budaya Dajjal ke sini, bermusuhan, saling membunuh, saling menghinakan. Karena memang Mas Hendra, kenapa bagi Nabi Muhammad itu diutus? Itu memang paling segila-gilanya manusia di sana. Maka dalam Quran itu Al-Arabu ada asyadu kufrawan. Orang Arab itu paling munafik dan paling kufur. Maka Allah sendiri. Makanya nggak diutus turun ke Bekasi ya, Enggak cukup ada Basyatu. Loh, kan tadi setiap daerah itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dan menggunakan bahasa kaumnya sendiri. Kata Mas Hendra, Nabi siapa ya? Karena pada dasarnya, kata Abah juga, bedakan antara Muhammad dan Nur Muhammad. Betul. Kalau Abah Nur Muhammad, semua juga Nur Muhammad. Ya. Cuma orang di sinilah, di sini missing linknya Mas Hendra. Penjajahannya itu di sini, menempatkan pada sosok itu. Pada saat ditempatkan pada sosok itu, berantemlah agama itu. Betul. Maka Jalan Rubin berkatakan, lihat dalam kitab Fihi Mafihi, saya bukan Islam, saya bukan Kristen, aku bukan Islam, aku bukan Kristen, aku bukan Hindu, aku bukan Buddha, aku bukan apapun. Karena aku adalah aku. Tuh, maksud aku itu siapa? Allah itu bukan Islam, Allah itu bukan Kristen, Allah itu bukan Hindu, Allah itu bukan Buddha. Itulah. Maka sekarang kita harus kembali kepada kesadaran tauhid wahada yuwahidu tauhidan. Kembalikan pada agama innama ilahukum ilahu wahid yang dibawa oleh Muhammad. Semua. Yang sangat miris itu ketika Abah tadi ngomong kita ini berantem terus gitu. Terlebih kalau misalnya mau pemilu, Bah. Perselingkuhan antara politisi dengan pesantren itu kental banget. Aduh. Seolah-olah pesantren itu hanya dijadikan sebagai perlombaan untuk membangun grassroots sebanyak-banyaknya. Dan ini kan makin terlihat. Dan memang sebenarnya kan tiga agama ini digunakan oleh elit global hanya untuk itu, politik. Makanya maaf ya, Jeffrey Epstein kemarin? Iya. Ya. Itu kan sebetulnya dia termasuk kelompok adalah kalau dirunut, inilah yang saya bilang reinkarnasi itu nyata. Saya melihat Epstein itu adalah kalau zaman Nabi Musa itu bukan zaman Nabi Musa itu Samiri. Jadi intinya manusia itu, iblis itu akan memiliki cangkang juga itu Mas Hendra. Reinkarnasi. Dan dia pada saat Mesir jadi Farao. Terus dia. Dan itulah juga termasuk orang yang dia, makanya kenapa dia lihat di dalam filenya itu ada Donald Trump. Semua pengusaha terkenal. Ada pemimpin-pemimpin dunia. Elit global yang menguasai dunia, menguasai agama supaya manusia dijajah. Raja Arab pun ada. Jelas lah Raja Arab memang Yahudi. Dijadikan buat ini karpet. Ya memang tidak apa-apa sih sebenarnya karena memang itu juga. Kalau bagi apa? Tak ada itu. Tadi. Apalagi sekarang kawan kiswah dipotong-potong dijadikan jimat. Tadi semua benar juga sih. Itu manusia ini sekarang ini hurafatnya udah aneh-aneh saja. Tadi semua. Itulah yang dibangun itu kesyirikan sebetulnya semua.